Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di sini sudah bersama kita ada Ustadz Alwan. Ya, Assalamualaikum buat Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita hari ini akan bahas satu tema yang ngakak ya, lebih santai hari ini karena hari ini juga Jumatan. Ya, kita akan Mm. membahas tentang ya lucunya para oten-oten ini ya. Jadi saya salut di satu sisi dengan semangat para oten-oten ya. Otennya gitu, bukan pendetanya, bukan pendebatnya, bukan polemikus Kristennya. Ya, tapi jemaat biasanya, jemaat awamnya. Ya, di mana kita tahu jemaat awam Kristen itu luar biasa perjuangan mereka ya. Karena mungkin mereka ini kayak merasa wah kami dijolimi, kami ditindas gitu kan. Karena selama ini kan eh, berita-berita yang ada di media-media itu kan seakan-akan mereka ini minoritas itu tertindas, apalagi dari youtuber-youtuber Kristen selalu menggaungkan ya bahwa diri mereka tuh tertindas, ada gereja yang ditutup, ada gereja yang dilarang gitu kan. Padahal kalau kita cermati baik-baik itu gereja itu memang ilegal. Bagaimana mungkin sesuatu yang ilegal dipaksakan buka walaupun embel-embelnya itu adalah agama? Di Indonesia, ya, kebebasan itu adalah kebebasan memeluk agamanya, bukan kebebasan mendirikan rumah ibadah sesuka pantat kamu. Ya, jadi harus dibedakan, memeluk agama dan menjalaninya itu kebebasan kita. Tetapi tempat ibadah itu gedungnya. Kalau ilegal ya nggak boleh. Ya, tetapi teman-teman Kristen kita ini suka sekali menyangkut pautkan, ya, dan memframing seakan-akan dirinya selalu jadi korban gitu. Seakan-akan bahwa mereka tuh dijolimi oleh mayoritas. Islam tidak toleran gitu kan. Sehingga giroh dari para jemaat-jemaatnya nih ya, para oten-oten jemaatnya nih jadi bangkit ya, dan mereka akan mendukung dengan sepenuh hati dan segenap jiwanya kepada para youtuber Kristen ya, para polemikus Kristen dan para pendebatnya. Itu yang sengaja dibangkitkan. Ya. Sense ya, kesan bahwa kita ini tertindas sehingga kita harus melawan, dan kalian yang nggak sanggup untuk maju ke garda terdepan akan kami wakili. Kamilah yang akan mewakili kalian maju paling depan, sehingga kami minta support dari kalian. Kalian nggak bisa maju, nggak apa-apa. Kami yang maju ke medan tempur, kami yang maju ke medan perang, tetapi tolong gitu kan, perlengkapan kami, ya, anak istri kami yang kami tinggalkan di rumah bisa kalian jagain. Jadi ibaratnya mereka mengatakan kami ini tentara yang maju ke depan. Yang namanya tentara, ya kalianlah rakyatnya yang siapin makanannya, ya, gajinya, terus baju tempurnya, kalian yang beliin gitu. Jadi kami maju tempur, kalian yang beliin perlengkapannya semua, ya. Kalau perang kan yang diperlukan kan senjata, ya, bekal, amunisi, bahan makanan, dan gaji untuk keluarganya yang ditinggalkan. Kalaupun kami gugur di depan, ya, kalaupun kami gugur, tolong keluarga kami dikasihlah santunan setiap bulan. Ya. Jadi mereka mengibaratkan diri mereka seperti sedang pergi berperang, ya, sehingga oten-oten atau para jemaatnya itu harus mempersiapkan segalanya. Contoh, ya, kalau tentara itu tadi senjata, youtuber oten, polemikus oten, ya tentu saja senjatanya itu adalah studio, laptop, headset, ya, perlengkapan-perlengkapan seperti itu, buku-buku, literasi, ya, uang untuk sekolah, kan untuk sekolah juga butuh gitu. Ya, baru yang kemudian diperlukan adalah gaji bulanan karena mereka full time gitu. Sama seperti contoh Sob Katul ya. Sob Katul Al-Baluli, saya bukain dulu. Ini si Edis akhirnya muncul juga. Tunggu ya. Sob Katul Al-Baluli ya, dia langsung bilang juga kalau dia pengen menjadi full timer ya. Full timer apologet gitu kan. Seakan-akan sekarang dia bukan full timer, padahal sekarang pun dia seorang ibu rumah tangga yang di rumah doang gitu, nggak ngapa-ngapain juga. Kenapa pula harus seakan-akan harus jadi full timer gitu kan? Dan butuh dukungan kalian untuk bisa menjadi full timer gitu. Ya, jadi satu framing-framing yang coba mereka bangun seakan-akan ya harus gitu menopang mereka. Ya saya share dulu contohnya ini ya seperti kata-kata yang dibangun oleh Sob Katul ini. Topang terus
pelayanan apologet Kristen dan evangelis Kristen untuk memawa apa nih? Membawa ya mungkin ya. Membawa kembali kaum mualaf di daerah-daerah untuk kembali pada juru selamat Yesus Kristus, meninggalkan Injil palsu, sejahtera gitu kan. Inilah framing-framing yang selalu dibuat oleh si Sopkatul ya. Topang terus gitu. Apa yang mau ditopang gitu kan? Ya tentu saja kehidupan dan persenjataan mereka. Kalau nggak apa yang mau ditopang? Topang itu kan artinya menjadi tiang gitu, ya, menjadi tiang bagi rumah atau fondasi, ya, menjadi fondasi. Jadi kalianlah yang menjadi fondasi untuk dia di atas, ya. Yang penopang tentu saja di bawah, yang ditopang ya di atas. Ya. Nggak mungkin yang menopang yang di atas gitu kan, yang ditopang di bawah nggak mungkin. Jadi kalianlah yang harus menopang pelayanan dan kehidupan dari apologet Kristen dan evangelis gitu. Ya, salah satunya ya Al Hayat. Itulah kenapa dia minta tolong gitu kan, didukung gitu nih. Mau mendukung Sofia untuk menjadi full timer apologet. Memang sekarang dia nggak full timer. Ya. Dukung menjadi full timer gitu dengan berdonasi ke ini Patreon gitu kan. Patreon itu adalah setiap bulan gitu nih. Ya, setiap bulan $763. Jadi harus mendukung dia. Inilah yang dilakukan oleh para oten-oten gitu kan. Sengaja supaya membuat rasa takut gitu. Sama seperti satu daerah. Kalau mereka merasa kerajaan lain nggak akan nyerang mereka, mereka akan santai, damai gitu kan. Tapi kalau pemerintahnya atau kerajaannya sibuk bilang, wih kita akan diserang, kita bulan depan akan diserang, kerajaan sana sudah menyerang kita gitu kan, kita harus siap-siap gitu. Kami sudah merekrut 1.000 orang pemuda untuk bertarung, tapi kami butuh dananya gitu untuk membayar mereka. Maka rakyat akan cemas, waduh kita udah diserang gitu. Maka mereka akan lebih rajin ngasih duit. Kalau mereka dalam kondisi nggak diserang, ya mereka ngasihnya dikit. Karena nggak panik. Sengaja dibikin panik, sengaja dibikin chaos, ya agar mereka supportnya lebih banyak. Itu yang dilakukan oleh para oten-oten itu untuk psikologisnya, ya biar mereka merasa mereka harus totalitas mensupport para polemikus Kristen ini. Ya ini framing-framing yang dia bangun, ya dan itu dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan oleh mereka untuk pribadi mereka ya. Jadi seperti yang saya bilang, untuk anak istri saya yang saya tinggalkan, untuk keluarga saya kalian harus support. Itulah yang terjadi dengan Kosman gitu kan. Gugur itu ya seperti Kosman masuk penjara. Ya, Kosman sudah gugur, maka keluarganya harus kalian tanggung dengan segenap ya, totalitas. Oke, mungkin dari saya itu dulu, dari Ustadz Alwan nih pandangannya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Mubarak ya. Semoga teman-teman semua sentiasa diberikan kesehatan dan kelapangan harta dan batin ya. Keluasan pikiran dan keluasan ya ya segala macam lah yang bisa membuat kita lebih lebih bahagia. Jadi terkait ini judulnya apa Bang Julius? Ya, kita buat judul, ya inilah semua oten-oten rela berkorban ya, demi mensupport Ah, para iya iya. polemikus ini. Luar biasa sekali. Pengorbanan mereka yang kita acungi jempol ya, tapi untuk jemaatnya. Kalau polemikusnya, youtubernya ya ini kelewatan, memeras orang. Itu nanti yang postingan itu nanti ditampilkan ya. Oke, ini Artinya saya tampilkan mungkin langsung. iya iya itu. Ya, inilah salah satu bentuk pengorbanan dari oten-oten ya, kepada polemikus Kristen atau pendebat mereka lah, jagoan mereka yang mereka anggap sebagai orang yang pergi berperang mewakili mereka. Nah, ini contoh nih. Om Edis, aku udah transfer tanggal 29 April loh, 280.000. Aku tulus, sebab Kristus tahu. Hihi. Celenganku yang aku pecah Om. Hihi. Tapi kalau ingat, aku sedih tahu, juga bahagia. Wah ini luar biasa ya. Bercampur aduk nih, sedih dan bahagia. Jadi begini. Ini kan agak spesifik khusus ke Edis ya. Kenapa? Karena si Edis ini di di channelnya itu dia sampaikan dia kehabisan waktu dan kehabisan bekal gitu. Jadi eh saya mau awali dulu dari arti bersedekah dan berinfak. Kalau di dalam Islam itu infak dan sedekah ya.
Kalau di Kristen namanya persembahan kasih. Alhamdulillah, Islam itu mengatur segala halnya, termasuk ke dalam bentuk zakat, infak, sedekah, itu semua diatur skalanya di dalam Islam. Pertama, kewajiban itu wajib hanya bagi orang-orang yang punya harta yang mencukupi. Makanya ada istilah nisab. Nisab itu adalah jumlah harta yang kira-kira sudah mencukupi untuk dikeluarkan zakatnya. Lalu ada keadilan juga di dalam Islam itu adalah bukan berarti harta itu kita miliki sekarang langsung kita zakatkan, tidak. Kita zakatkan, kita keluarkan hak orang lain ketika sudah mencapai 1 tahun atau 1 haul. Sudah mencapai haulnya atau 1 tahun. Nah, sehingga ini menjaga ya, menjaga bahwa orang itu hanya diperbolehkan dalam tanda kutip berbagi ketika mereka memang bisa berbagi, tidak memaksakan dirinya. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membuka apa namanya tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali kemampuannya. Memang boleh kita membantu orang lain, tetapi membantu dalam skala yang sangat prioritas. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berinfak itu dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi misalnya kita mungkin pas-pasan ya penghasilan kita. Tapi kalau ada orang yang jauh di bawah kita yang lebih butuh lagi, maka orang-orang itu justru harus kita bantu. Dan itu nilai pahalanya jauh lebih besar. Membantu ketika di dalam keadaan susah. Itu kalau kategorinya betul-betul orang yang needs ya, orang ya people in needs, orang yang betul-betul hopeless, nggak ada harapan, nggak ada uang lagi. Jadi dia cuma bisa untuk berharap dari belas kasihan orang. Nah, di situ kita mungkin lagi kekurangan juga, tapi ya betapa mulianya kalau kita juga bantu. Eh Sebenarnya di dalam Islam itu ya meminta-minta itu sesuatu yang tidak baik. Kalau di dalam Islam ya, meminta-minta itu sesuatu yang tidak baik. Kalau kita bisa untuk berdiri di atas kaki kita sendiri itu jauh lebih baik. Karena sifat meminta itu menimbulkan kemalasan, ya, menimbulkan rasa ingin selalu dibantu dan itu menimbulkan aib rasa malu gitu. Jadi seyogianya memang kita harus berusaha untuk menghindari untuk meminta kecuali memang dibutuhkan. Ya kita boleh untuk meminta bantuan orang lain dalam perkara-perkara yang memang kita sudah tidak mampu lakukan. Ya beberapa ikhwah juga teman-teman kita juga itu yang berada di debat lintas agama itu ya memang dalam posisi yang membutuhkan. Saya contoh Calvin misalnya. Calvin itu dia ada beban tanggungannya. Dia sendiri kerja, tidak kerja yang lain, fokus hanya di Full dunia time, full time, full time full pendebat. time ya, full time pendebat dan dia harus bayar kontrakan itu 1,5 juta per bulan. Dari Bayar kos AdSense cuma dapat 1,2 yang nggak nutup. paling Belum banyak 3 juta lagi dia dapat. ya paling banyak 3 juta tapi itu kan nggak nutup ya karena ada kebutuhan Ada wifi, makan, ada yang wifi, lain. makan, belum lagi tenaga dan lain-lain, belum lagi kebutuhan yang istilahnya kesehatan dan lain-lain. Jadi yang seperti itu mungkin masuk kategori yang bisa kita katakan kalau kita bantu kita katakan ya bantu jihad di dalam fisabilillah di jalan Allah gitu. Nah, tetapi kalau Muslim ingin bantu Calvin lalu dia sendiri belum justru berada di bawahnya Calvin ya ada itu dianjurkan jangan gitu jangan. Sekarang saya ke Edis ya karena ini agak agak spesifik ke Edis. Edis Ya ini mungkin jelasin dulu gitu. Kayak tadi kan dibilang sama Sob Katul gitu kan jadi penopang. iya Yang jadi hmm, penopang itu harus yang lebih kuat daripada yang ditopang gitu ya. Nggak mungkin yang menopang itu yang lebih lemah. Sama kayak kita panjat pinang gitu kan. Nggak mungkin yang paling kecil ya taruh di paling bawah. Mati dia gitu kan. Yang betul paling bawah harus yang iya paling kuat. betul. Artinya gini, memang memang kadang-kadang ya kita harus kasihan dengan beberapa orang itu atas nama infak, sedekah, persembahan kasih itu eh, kerap kali dimanfaatkan. Saya cerita internal Islam dulu. Ada juga dulu yang seperti itu gitu.
yang dikatakan kalau kamu bersedekah maka sedekahmu itu akan membuat hartamu bertambah, bal yasdad. Disuruh kumpul orang itu, coba keluarkan dompetnya apa yang ada, sedekahkan, ya dimasukin ke kardus lalu dia bawa itu, katanya ini untuk sedekah. Sementara orang yang mengatakan seperti itu sendiri kalau disuruh sedekah belum tentu mau sedekah. Jadi jadi sedekah hanya untuk Ini orang aku lain. jadi teringat ini juga Ustadz Alwan ya. Kayak Wa'alabu Iya, gitu ya. Wa'alabu berapa kali aku tembakin gitu ya. Dia suruh iya. donasi kepada Usman, ya terus donasi kepada siapa kemarin lagi ya, satu lagi gitu. Ibnu Kolam, Ibnu Kolam. Ya, Hmm. aku dua kali ngobrol sama dia waktu buat donasi itu, ya. Rupanya Rudi sendiri nggak pernah donasi. Jadi dia suruh orang donasi, tapi dia nggak donasi gitu. Jadi aku sampai ketawa sama dia, Rud, itu namanya bukan itu loh. Ah masa, dia bilang, iya, aku kasih nampak buktinya ya. Karena aku kan transfer. Begitu ada nomor Iya. rekening, aku transfer, jadi aku tahu namanya, bukan itu. Aku kasih nampak screenshotnya. Ih, rupanya salah. Ah. Ketawa dia gitu kan. Aku bilang, Rud, kau ketahuan. Kau aja nggak nyumbang gitu. Iya, jadi seperti itu memang mentality yang sepertinya harus diluruskan ya buat teman-teman, karena mereka ini kan orang-orang awam yang mereka berpikir dengan sedekah ini, dengan persembahan kasih misalnya, mereka itu sudah melakukan hal yang benar. Padahal Bang Julius, kita kan mungkin tahu ya, di luar sana itu lebih banyak orang yang membutuhkan. Banyak sekali. Kalau dari saya sendiri karena bergelut di mualaf itu tahu ya, mualaf-mualaf yang eh, sangat membutuhkan. Saya ambil contoh yang Ibu Naita kemarin itu yang saya wawancara itu. Saya datang ke sana ya. eh ini ini dia keturunan juga ya Bang Julius ya. Dia dengan ibu, dengan kakek, dengan tinggal 9 orang di rumah yang sempit itu. Saya aja nambah masuk ke situ jadi tambah sempit. Jadi kita ngobrol di luar aja. Ngobrol di luar nggak ada kursinya, kursinya cuma satu. Terpaksa saya sambil sambil merekam sambil jongkok saya. Jadi wawancara itu saya jongkok itu capek juga, pegal juga saya. Tapi karena nggak ada kursi, ya kondisinya seperti itu. Terakhir alhamdulillah dia WA saya, dia bilang alhamdulillah saya sudah dapat sedikit harta untuk saya bisa bawa suami saya berobat. Jadi selama ini tuh dia nggak berani masuk ke rumah sakit walaupun ada BPJS karena itu nggak mencukupi. Takutnya ada obatnya, belum ada yang dibayar di luar rumah sakit, yang nggak di cover. Jadi itu, tapi tapi iya, orang-orang seperti itu banyak begitu, yang sebenarnya justru lebih urgent. Dan di dalam Islam membantu orang yang circle yang itu pakai tahapan-tahapan mimbabil aula. Jadi ada namanya skala prioritas gitu. Ini ada orang satu, anak misalnya kena penyakit berbahaya misalnya, butuh pertolongan ekstra. Maka anak-anak ini harus didahulukan. Kalau yang misalnya dililit hutang atau misalnya cuman nggak belum bayar kontrakan, ini dipinggirkan dulu karena ini berhubungan dengan nyawa gitu. Nah, saya pikir konsep itu sebenarnya diterima semua orang ya, bahwa yang Bang Julius katakan ya orang kuat itu menopang yang paling lemah dan kita mendahulukan dulu skala prioritas. Macam kayak kita di bis kan ada tempat duduk khusus orang tua kan? Kan nggak boleh macam kita misalnya laki-laki yang kuat duduk di situ, terus yang kakek-kakek berdiri. Atau ibu hamil kita suruh berdiri. Antara ibu hamil dan orang tua juga paling akan dipilih mana yang lebih utama. Paling nenek-nenek saja yang duduk. Ibu hamil kan meskipun bagaimana masih ada tenaga. Jadi skala prioritas. Kita membantu orang itu skala prioritas. Nah, melihat Halo, Ustadz Alwan. Halo, halo, hilang. Ya, kalau kita bicara prioritas ya sama gitu, kayak di lampu merah juga ya, ada yang didahulukan antara halo ambulan, halo ya halo, tadi sempat itu. iya iya iya. Coba kita tampilkan lagi, kita baca pelan-pelan itu tulisannya itu karena agak kasihan juga saya lihat. Oke, oke, ya. Ini Ya, tadi saya sekaligus potong kali edukasi, sedikit. kita mengedukasi juga ya. Ya, ada kayak kita juga lihat ya di lampu merah gitu kan, itu kan ada yang didahulukan, contoh misalnya Mm-mm, pemadam kebakaran, ambulans ya, yang lebih diutamakan siapa gitu, dibandingkan iring-iringan presiden. mm-mm. Oke, ini chat ya. Ya, betul betul betul. Coba dibaca pelan-pelan Bang Julius. Ya.
Om Edis, aku udah Om transfer Edis. tanggal 29 April loh, 280.000. Aku tulus, sebab Kristus Iya. tahu. Hik hik. Celenganku yang aku pecah Om. Hik hik. Tapi kalau ingat, aku sedih tahu, tapi juga bahagia. Koko. Ini Iya, sedih bercampur bahagia. jadi ada hik-hiknya. Hik-hik itu kan kayak Sedih nangis gitu ya ya. istilahnya, sedih ya, nangis kan gitu. Jadi dia punya celengan, dia pecahin, yang dia totalnya itu cuma 280.000. Artinya itu kan celengan ya. Orang, orang celeng itu kan berarti dia nabung sedikit-sedikit. Mungkin kalau dia bilang saya ngambil dari ATM ya itu beda. Tapi kalau celengan setahu saya celengan itu dia simpan sedikit-sedikit dan kemudian dia pecahkan celeng itu berarti kan hanya berlandaskan emosional mau dukung si Edis. Si Edis di istilahnya karena dulu kan digembor-gemborkan dia untuk apa Sekolah. ya Iya, karena kemarin juga kan sempat sekolah. ya, sempat kita kasih kabar bahwa Edis tuh sekarang hidupnya terkantung-kantung, mau pulang nggak bisa pulang. Ini barusan dia balas ya masih di Malaysia dia nggak bisa pulang. Gara-gara tiket pesawat kan mahal. Aku udah bilang sama dia, ini lagi musim liburan ya. Kan namanya Idul Fitri ya musim liburan, pasti harga tiket mahal. Ya, dia Ke nggak bisa Singapura pulang. berapa Bang Julius? Singapura Jakarta kan dulu cuma sejutaan ya. Ya ini gara-gara lagi liburan, kemarin aku bantu cek juga tiket kasih dia. Dia sekarang di Heeh. KL, dia di Kuala Lumpur. Itu kemarin aku cek tiket 4 jutaan. Kalau Singapura Kalau Singapura Singapura, Jakarta nggak sampai Singapura sejuta Jakarta itu. aku nggak cek, kan dia kan nggak perlu ke Jakarta. Cuman lebih mahal Ustadz pasti karena lagi liburan ini ya. Kan teman-temanku aja masih belum pulang nih. Ada beberapa yang masih di luar belum pulang sampai sekarang. Mungkin dalam minggu-minggu ini semua udah pada pulang ya. Karena kan eh, H-3, H-2 baru berangkat semua tuh. Hmm. Baru Ya berangkat tapi sekarang ini baru pulang. ya ini menunjukkan kesia-siaan gitu. Apa yang dibikin Edis? Kalian membiayai orang untuk Jalan-jalan ya. jalan-jalan dan tidak ada hasil gitu kan. Kasihan Murni yang jalan-jalan dan nggak ada persiapan. Jalan-jalannya pun nggak ada persiapan. Jadi terakhir sia-sia. Dia kelamaan di Malaysia iya sekarang ya. Udah beberapa hari nggak ngapa-ngapain juga, cuman makan tidur. Hanya karena dia iya bilang di Singapura kemahalan biaya tinggal sama iya biaya makan, iya. jadi dia pindah ke KL biar lebih murah. Iya. Iya dan mungkin malaikat yang catat amal-amal oten-oten yang kasih persembahan kasih itu geleng-geleng kepala juga. Ngapain kalian kasih sama ya kan kira-kira kayak gitu ya ilustrasi aja ya bercanda ya. Kalau kalau karena kalau gini kalau saya melihat memang gitu karena tidak ada skala prioritas di dalam Islam itu di dibuat aturan sedemikian rupa. Siapa yang dahulu didahulukan lil fuqara'i wal masakin bahkan dibagi mana orang fakir mana orang miskin ya fakir ya dia tidak mampu sama sekali bahkan untuk makan sehari-hari itu harus kita ini kekurangan maksudnya termasuk negara yang istilahnya kemiskinannya itu sangat rendah sangat tinggi ya kalau kita pakai standar dunia kemiskinan kita itu bisa 40% penduduk Indonesia itu. 40% orang orang miskin, orang tidak mampu yang sehari-hari itu harus menahan apa namanya? Menahan lidah, menahan lapar. Banyak orang-orang seperti itu dan harusnya disasar seperti itu. Bukan saya ini ya, bukan saya mengatakan lantas jangan bantu eh, orang-orang pendebat-pendebat muslim tidak. Bantu juga mereka, tapi jangan sampai melebihi kapasitas dan kemampuan dari saudara-saudara kita seperti kejadian sekarang ini. Menangis-nangis, ya, sedih campur bahagia. Ya kalau misalkan kalian kasih itu ke orang miskin, saya salut lah. Ya, kita punya ini ada celengan. Kita pecahin kan, ambil duitnya semua. Datang kita ke tukang becak misalnya, yang anaknya lagi sakit. Mungkin kita sedih dengan uang kita itu. Tapi kita akan tercampur bahagia karena melihat kebahagiaan yang dialami oleh si kakek itu misalnya. Dia bisa antar istrinya berobat atau dibelikan makanan. Mereka nggak kelaparan. Ada rasa bahagia yang muncul. Dan Ustaz Arifin Ilham mengatakan begini. Waktu saya hadir di apa namanya Istiqlal ya. Waktu itu saya sholat di Istiqlal. Alhamdulillah bertepatan Ustaz Arifin Ilham itu ceramah. Kata beliau almarhum.
Kata beliau, hidup ini sebentar aja, hidup sebentar, tidak lama hidup ini, sebentar. Dan yang kekal itu di akhirat sana. Dan ketika orang misalkan hidup di dunia, ketika dia lalai, maka dia akan ditanya itu, eh, apa? Dia akan minta kembali ke dunia dan dia akan katakan fa'atasaddaqu wa'malu saleh. Kalau aku kembali ya Allah, kalau kamu kembalikan lagi aku ke dunia, aku akan bersedekah dan beramal soleh dan berbuat baik. Jadi saking pentingnya itu untuk bersedekah itu. Sedekah itu sebenarnya membantu diri kita sendiri. Kata Ustaz Arifin Ilham, yang paling pertama merasakan kebahagiaan itu adalah orang yang pertama kali menyalurkan sedekah itu. Kalau kita datang ke orang miskin, kita punya uang 1.000 perak, 2.000 perak, kita kasih, itu rasanya beda itu. Pasti kita sedikit ada rasa bahagia. Itu kalau berlaku kalau orang betul-betul susah. Tapi kalau kayak Edis, ya itu orang nggak ada syukur-syukurnya udah dibantu 50 juta masih masih mengeluh kekurangan inilah, kurang dana lah, kurang waktu lah. Kalau kalian bantu lagi itu kalian betul-betul betul kebangetan gitu. Ini terlepas dari kita rival ya, terlepas dari saya di Muslim dan dia di Kristen terlepas. Tapi saya ajar kalian untuk berpikir secara sehat gitu. Mbok ya lihat Tapi tetangga-tetangga memang kita ya inilah, begini. saya selalu kadang-kadang di kekristenan tuh ya seperti itu ya. Bahkan kayak Risuli Lubis, bayangkan dia minta bantuan itu untuk perbaiki mobilnya. Kalau dia pergi, oke lah, akomodasi dia pergi rekam si sidangnya KC gitu kan. Dia minta bantuan masih masih oke lah gitu ya, masih wajar gitu. Tapi kalau sampai mobil rusak pun perbaikannya kepada penonton, itu saya agak bingung juga gitu ya. Soalnya saya mau taruh juga kalau nggak, soalnya mobil saya lagi rusak ini. Ya, lagi rusak lumayan juga mahal perbaikinya. Jadi oh, saya taruh juga. Iya, ya, ya Tapi ya mudah-mudahan kita, beda gini. hmm, hmm. Nggak, kita memang harus inilah beda-bedain lah yang mana yang benar, mana yang enggak. Bagi teman-teman Kristen bukannya kami apa dengan teman-teman kami yang di sebelah, tapi saya rasa aneh gitu. Orang Kristen juga banyak yang kesusahan. Kalau memang kalian mau bantu, bantu aja yang Kristen yang kesusahan ya. Banyak sih, banyak itu. Terus kalau kita bicara ini ya, teman-teman atau polemikus Kristen, janganlah di framing-framing seakan-akan mereka ini sudah dalam posisi genting, sudah posisi terpojok, kalian takut-takuti ya, kalian buat seakan-akan minoritas itu dibeginikan begitukan, sehingga mereka jadi lebih rajin ngeluarin kantongnya, jangan lah gitu. Sampaikan yang benar itu. Kondisi Indonesia aman kok, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Iya, 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 betul. Itu juga satu poin yang harus kita jelaskan bahwa kadang-kadang itu namanya political of fear. Jadi political of fear itu dimainkan, politik ketakutan namanya. Ya orang dibuat takut, misalnya kayak, mohon maaf ya, kayak taruhlah misalnya ada wabah misalnya. Oh gini gini gini, kalian harus beli obat saya. Kalau tidak kamu mati misalnya. Maka orang akan rela mengeluarkan uang untuk itu. Emotional feeling yang dimainkan. Misalnya kita ini dibombardir serangan. Ya itu kan emotional feeling. Si Saifuddin itu kemarin jualan kecap juga di sana di gereja Ontario itu. Dia bilang dia tuh menteri-menteri sudah apa namanya Menangkap dia, membahas menangkap dia. mengangkat dia, membahas dia. Saya bingung ya. Setahu saya cuma satu menteri aja yang membicarakan tentang dia, Mahfud MD aja. Itu pun juga Itu karena bukan gini. bicarakan tentang dia spesifik pun, itu karena Dan ditanya iya, wartawan. Ditanya ditanya wartawan. wartawan dan dia juga bidangnya memang Menko Polhukam kan di bidang politik hukum dan keamanan. Jadi ada sangkut pautnya. Tidak dan setelah itu tidak ada lagi. Dia aja yang Dia cuma menginstruksikan kegeeran. ya, cuma menginstruksikan polisi agar segera memeriksa, bukan menangkap ya. Jadi si Dia kan Saifuddin kan bilang suruh tangkap, nggak ada. Dia suruh memeriksa, iya, segera iya. proses. Kalau Iya nggak dan itu salah ya nggak apa-apa. disuruh tangkap pun itu normatif juga. Artinya itu masih normatif lah. Artinya bidangnya dia gitu. Tapi supaya terkesan dia itu betul-betul berlian Zolimi. di mata berlian mutiara di kalangan pandangan mata orang Kristen, buat dia kecap kan cerita-cerita kecap kayak gitu. Ya, sebagaimana cerita-cerita seperti Daud Ali kemarin itu kan. Saya perhatikan, ya, saya ajak debat kemarin.
Si Daud Ali rupanya begitu saya tanya dia murtad tahun 85. Yah, berapa tahun itu ya berarti ya? Udah lama sekali. Artinya mungkin dia ngikut Kristen itu apakah ikut orang tuanya gitu. Tapi baru diangkat beberapa bulan yang lalu oleh channel-channel persaksian gitu seolah-olah dia. Makanya saya tes ngaji Quran kan. Weh, coba Siapa? silakan Anda baca Daud Quran. Ali Caniago tuh. Iya, Daud Ali Chaniago itu. Saya suruh baca Quran dia kan suruh baca Quran dia. Aduh nggak bisa Pak, udah nggak bisa. Baca sedikit sudah salah-salah udah sudah nggak bisa Pak. Ya artinya gini, memang ya eh, jual kecap. Tapi jangan juga kalian terlalu eh, kebangetan gitu loh jual kecapnya. Jadi jadi kayak misalnya menambah-nambahkan, membumbu-bumbui, ya itu kan jadi hal yang justru kasihan untuk penonton juga. Ya, mungkin gitu aja sih Bang Julius ya. Siap-siap mau Jumatan ini. Masih lama Ya, sih kalau cuman aku ya. sih bilang, ya, kalau aku sih bilangan kasih inilah ya teman-teman Kristen tuh biar kalian tahu sih. Lihatlah kondisi sebenarnya. Ini kan sama seperti yang dibuat sama Presiden Ukraina ya, Zelensky gitu kan, meneror rakyatnya, membuat seakan-akan tuh Rusia itu monster gini kan supaya rakyatnya takut dan mendukung penuh kepada dirinya gitu kan, kepada dirinya dan tentara Ukraina tentunya. Jadi ini yang dilakukan oleh Oten-Oten seakan-akan nih kita lagi di situasi perang dengan Islam ya. Kita lagi perang dengan Islam. Kalian harus dukung kami totalitas. Kalau enggak nanti kami nggak bisa menang gitu kan. Ini yang coba dibangun oleh teman-teman Kristen ya. Dan kalian ini masuk dalam perangkap mereka. Kita lihatlah Iya. bagaimana channel ya lain-lain itu kan gembar-gembor kan seakan-akan mereka tuh sangat dijolimi gitu. Iya ya itu satu lagi boleh ya Bang Julius ya. Ya, Eh, silakan silakan. itu hal yang penting. Penting sekali untuk orang-orang Kristen tuh pahami bahwa kalau mereka itu istilahnya bersikap yang baik, istilahnya tidak membangun permusuhan, saya hakul yakin, saya berani bersumpah demi Allah, kalian adalah orang yang paling pertama dilindungi di negeri Islam itu karena itu perintah Quran, melindungi orang-orang yang tidak memusuhi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian atau bersekongkol dengan orang yang ingin memerangi kita misalnya. Tapi kalau kayak jadi musuh dalam selimut kan bahaya, kayak misalnya mendukung separatisme, kemudian memusuhi agama, satir, itu kan jadi tidak kondusif. Nah, eh, Islam itu sangat menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan atau istilahnya kafir zimmi, kafir muahad, kafir yang di dalam perjanjian. Dan jangan ragu karena kalian ini warga negara Indonesia ini semua itu adalah termasuk dengan muahad, kafir muahad yang dibangun di atas perjanjian, di atas apa yang kita sepakati bersama, ya, yaitu Pancasila. Jadi konsensus yang sudah disepakati dan insya Allah itu Rasulullah SAW itu mengajarkan jangan pernah menyelisihi janji. Tidak boleh. Di semua perjanjian-perjanjian Hudaybiyah yang rusak duluan itu dari kaum luar Islam. Rasulullah itu masih berusaha untuk selalu menjaga perdamaian itu sampai rela nama gelar nabi pun dihilangkan aja. Muhammad aja gitu yang demi perdamaian dan demi perjanjian. Kita sudah ada di negeri yang kita sudah bisa katakan di negeri perjanjian itu. Eh, Negeri yang kita sepakat untuk bersama-sama membangun bangsa. Jadi jangan khawatir, jangan mau dibodoh-bodohi bahwa oh umat Islam begini akan ada khilafah begini. Itu saya pikir political affair itu memang kasihan ya, sedikit membangkitkan Islamfobia juga sebenarnya. Tapi itu justru datangnya juga dari kelompok-kelompok yang Islam sendiri sih, kalau boleh dikata itu kayak Cokro TV dan lain-lain itu yang memberikan gambaran seolah-olah gini, kita ini akan bagaimana gitu. Padahal insya Allah tidak. Insya Allah tidak akan seperti itu ya. Kalau kalau misalnya kalian mau jujur lihat, oh membanding-bandingkan ya, oh jangan sampai Indonesia tuh kayak Syria, kayak Irak. Coba baca geopolitik lah, ya. Tidak akan ada yang seperti itu terjadi itu kalau Amerika tuh nggak serang Irak, lalu menaruh
perang-perang apa istilahnya itu kayak Proxy eh war. iya proksi-proksinya gitu di situ. Iya. Itu kan yang dikecam sama Rusia. Ya, Rusia juga mengecam Putin mengecam itu bagaimana proxy war itu ditaruh di situ dan memberikan kesan muncul gerakan-gerakan. Coba sekarang lihat kalau Joe Biden ini ada ndak aksi-aksi teror itu? Ada ndak kita lihat sekarang ini aksi-aksi teror itu? Oh, ISIS sudah hancur. Mana ada? ISIS tetap ada itu di sana itu. Masih ada di Taliban bahkan dilepas oleh Amerika Serikat. Jadi inkonsistensi itu kan kalian bisa baca dengan geopolitik itu. Jadi semua politik-politik aja. Dulu ketika zaman sebelumnya karena ada proyek ya minyak dan lain-lain orang diserang itu. Islam dibagaimanakan gitu. Sekarang pemerintah Amerika Serikat justru menyerang praktek Islamofobia. Kemarin ada sholat tarawih di Times Square, New York. Ada macam-macam lah. Jadi saya menghimbau, terakhir dari saya menghimbau kepada saudara-saudariku Kristen, kalaulah kita tidak beriman sesatu agama, paling tidak kita bersaudara di dalam kemanusiaan. Terus bagaimana dengan debat lintas agama? Tetap berjalan. Kita masuk di diskusi itu kita harus siap untuk mengeluarkan data dan fakta tanpa perlu menghujat, menghina dan ya merendahkan atau ad hominem juga memberikan anu buruk. Itu adab-adab diskusi. Ya anggap saja kayak debat politik begitulah. Debat politik, debat agama, debat sosial ya kayak kayak gitu aja. Tapi selebihnya kita tetap bersaudara sebangsa, main catur sama-sama, main bola sama-sama, ya kan? Kalau Indonesia menang kita sama-sama bahagia, Indonesia kalah kita sama-sama sedih. Seperti itu yang harus kita bangun dan itu wajah Islam di Indonesia tuh kayak gitu. Cuman si Taipudin aja yang bicaranya seperti itu yang Indonesia damai tapi justru dia yang bikin rusuh. Begitu aja Bang Julius. Oke, makasih Ustadz Alwan ya. Saya tambahin sedikit ya, karena memang entah kenapa di Indonesia ini yang paling aneh kalau teman-teman Kristen pikir baik-baik ya. Bagaimana mungkin Indonesia yang agamanya mayoritas dari Indonesia pertama kali berdiri ya, negara kita pertama kali berdiri, tiba-tiba bisa terjangkit penyakit Islamofobia. Biasanya Islamofobia itu terjangkit di negara yang Islamnya minoritas. Tapi di Indonesia yang Islamnya mayoritas itu digaungkan oleh teman-teman Kristen. Ya, pendebat-pendebat Kristen sengaja menggaungkan tujuannya apa? Ya, tujuannya nggak lepas dari supaya kalian ini takut kepada Islam, kalian mendukung mereka. Semua demi mendukung mereka. Ya, supaya kalian mau mengeluarkan isi kantong kalian lebih dalam, ya, dan mentransfer lebih banyak kepada mereka yang seakan-akan tuh mereka pahlawan kekristenan. No, mereka bukan pahlawan kekristenan, mereka lah penghancur kekristenan sebenarnya. Ya, kalian sudah melihat kan bagaimana semua oten-oten ini baku hantam demi uang. Ya, semua pendebat Kristen, YouTuber Kristen, pendeta-pendeta, semua baku hantam demi uang. Hanya itu keinginan mereka, uang, nggak lebih dari itu. Ya, mungkin itu aja dari kami. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam lain warahmatullahi kesempatan. wabarakatuh.